Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran fisika kelas 11. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi 3.1 dinamika rotasi momen gaya. Pak Guru harapkan kalian dalam kondisi yang fit, kondisi sehat, dan tetap semangat untuk belajar meskipun proses pembelajaran ini kita lakukan secara daring atau secara online karena kondisi saat ini pandemi COVID-19. Dan kita berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan proses belajar secara tatap muka di sekolah, tentu dengan penuh semangat nantinya. Terlepas dari itu semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dengan adanya musibah ini. Semoga musibah ini bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih sabar, tangguh, kuat, dan tetap semangat menjalani kehidupan ini untuk menggapai cita-cita yang kalian dambakan, tentu berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terlebih lagi bagi kedua orang tua kita. Nah, untuk materi kita hari ini terkait dengan momen gaya yang secara umum dan kebanyakan mungkin sudah sebagian besar ada di lingkungan kita untuk penerapannya. Berikut beberapa penerapannya. Yang pertama pada jungkat-jungkit, kemudian ada pada katrol. Ini biasanya kita yang di pedesaan menggunakan ini untuk membantu proses nimba air di sumur. Kemudian ada kunci yang biasanya digunakan, kalau bahasa Sasak ini engkol ini yang digunakan untuk membuka, memasang baut dan sebagainya. Ada alat permainan yang tidak asing lagi, yoyo. Ini juga termasuk dalam penerapan momen gaya. Nah, kita akan membahas secara detail apa sih momen gaya ini, besaran fisika apa saja yang bekerja pada momen gaya. Sebelum itu kita melihat dulu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya, diharapkan nantinya kalian bisa menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, baik yang statis, ini yang diam, atau dinamis, bergerak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bidang olahraga. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, diharapkan nantinya kalian bisa membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegak. Untuk dua kompetensi ini, apakah pengetahuan dan keterampilan, ini kita gabung dalam dua materi. Yang pertama dinamika rotasi, kemudian berikutnya nanti kesetimbangan benda tegak. Nah, untuk dinamika rotasi sendiri, ini yang perlu kita pahami pertama. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi berputar, rotasi berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Dalam hal ini momen gaya. Nah, momen gaya biasanya dikenal dengan sebutan torsi. Ini menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Nah, suatu benda dikatakan melakukan gerak rotasi atau berputar jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putar. Sumbu putar benda terletak pada salah satu bagian dari benda tersebut. Nah, ini secara umumnya. Nah, kita sekarang coba memperhatikan lebih detail mengenai momen gaya atau torsi tersebut.
Untuk kita ketahui sama-sama bahwa momen gaya atau torsi ini adalah besaran vektor, artinya di samping memiliki besar dia punya arah. Dulu pada kelas 10 kalian sudah belajar mengenai besaran vektor dan skalar. Nah, besaran ini dinotasikan dengan T dengan satuan Newton meter. Jadi momen gaya notasinya adalah T, ini simbolnya, dengan satuan Newton meter Nm. Secara umum, kalau benda tersebut dikenakan suatu gaya, maka salah satu akibatnya adanya perubahan gerak. Perubahan gerak ini bisa saja berupa gerak rotasi atau gerak translasi. Ini gerak translasi, ini gerak biasa. Artinya, benda tersebut bisa saja dia bergerak secara rotasi atau translasi saja, atau mungkin rotasi dan translasi. Misalkan ini roda. Ketika roda ini hanya berputar saja tanpa dia maju atau mundur, maka ini rotasi saja. Kemudian ketika dia sudah berputar, berotasi, kemudian apakah maju ke depan atau maju ke belakang, maka ini dikatakan sudah rotasi dan translasi. Nah, translasi ini kan sudah maju ke depan atau ke belakang. Ini rotasi. Kalau rotasi pada poros ini saja. Kalau translasi artinya dia bisa berpindah posisinya. Atau kalian yang berjalan, itu juga translasi misalkan. Nah, untuk penerapan yang lain dari momen gaya atau torsi ini, kita misalkan ambil pada pintu antara engsel dengan ganggang ini, ganggang pintunya. Ketika kita mencoba membuka pintu pada ujung atau pada kondisi di tengah atau dekat dengan engselnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika kita membuka dari ujung, maka lebih mudah dibandingkan kita memberikan gaya pada bagian tengah atau dekat dengan engsel. Nah, ini yang kita coba lihat kenapa bisa seperti itu. Tentu ini dikarenakan karena adanya momen gaya atau torsi. Nah, kita anggap misalkan ini sebagai titik P nya untuk poros, kemudian Q adalah titik kerjanya tempat kita menggunakan gaya. Ini F, kemudian antara P dengan Q ini kita anggap sebagai R jarak. Nah, bagaimana kalau posisi misalkan gaya tersebut tidak tegak lurus? Ini kita ambil posisi membentuk sudut tertentu, sudut theta. Maka R yang dilihat adalah R sin theta. Ini posisinya. Karena kita melihat ini kondisi Y, maka nilai di sini adalah R sin theta. Kemudian ini gayanya, ini Q dan ini Q yang ini adalah titik kerja. Pada gambar B, bahwa gaya bekerja pada benda ini F dengan poros di P, Q adalah titik kerja gaya. Ini sama titik kerja gayanya. Artinya titik di mana gaya tersebut bekerja. Kemudian ada garis gaya. Ini garis gayanya. Garis kerja gaya ini adalah garis yang dibuat melalui vektor gaya yang bekerja. Ini kita tarik ke arah kursi atas sehingga kita bisa mendapatkan tegak lurus dengan poros P. R adalah vektor posisi Q terhadap poros P. Ini jalan R-nya. Dan theta adalah sudut antara R dengan F. Kita sama-sama ketahui bahwa F dan R ini adalah vektor. Nah, momen gaya secara umum didefinisikan sebagai perkalian silang atau cross product antara vektor posisi R dan vektor gaya R. Ini seperti ini, T R cross R. Kalau digambarkan posisinya seperti ini, jika ada gaya bekerja ke depan, kemudian R ke sana, maka T-nya ke atas, atau sebaliknya. Kalau ada beberapa gaya bekerja, maka persamaan menjadi seperti ini. Sigma T sama dengan sigma F kali R. Nah, kalau kita mengganti posisi R vektor untuk mendapatkan besar momen gaya, maka kita dapatkan T F R sin theta. Kalau R sin theta ini kita ganti dengan L, maka menjadi T F kali L, di mana L adalah lengan momen. Lengan momen ini panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai motong tegak lurus garis kerja gaya yang tadi. Yang ini ditarik, maka ini adalah L-nya.
Jadi L itu lengan momen, kemudian T momen gaya, F adalah gaya, L satuannya meter, momen gaya Newton meter, gaya Newton. Artinya kalau menggunakan persamaan ini kita dapatkan bahwa momen gaya atau torsi merupakan hasil kali lengan momen dengan besar gaya. Kita perhatikan beberapa kondisi yang ada. Ketika θ-nya 90 derajat, nilai sin dari 91, maka itu F kali F. Artinya L sama dengan F. Kalau kondisinya 0 derajat, maka T sama dengan 0 atau 180, T sama dengan 0 juga. Ini titik kerja gaya. Ini mengarah ke poros, sedangkan ini menjauh poros gaya. Artinya ketika T sama dengan 0, maka kita bisa katakan ini tidak menimbulkan efek putaran. Artinya pada gambar B dan C, gaya-gaya yang garis kerja melalui poros benda tidak menimbulkan efek putaran. Sebaliknya, kalau tidak melalui garis kerja, ya tidak segaris, ini dapat menimbulkan efek putaran. Artinya kalau yang ini ditarik biasa, kita dorong ke sana atau ditarik, maka tidak ada efek putaran atau tidak berotasi. Yang ada hanyalah translasi. Ibarat seperti kita menarik meja atau mendorong meja. Ini posisi T sama dengan 0 derajat atau 180 derajat. Nah, untuk perlu diperhatikan bahwa ketika nanti kita menghitung nilai dari momen gaya, maka ini yang perlu menjadi acuan kita. Kenapa? Karena momen ini adalah sebuah vektor, maka perlu ada kesepakatan. Yang pertama, momen gaya positif jika searah dengan jarum jam. Negatif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Ada juga beberapa referensi yang membaliknya, positif berlawanan, negatif searah. Tapi kita menggunakan di sini positif ini yang searah, negatif yang berlawanan. Yang terpenting kita konsisten ketika sudah menentukan perjanjian ini atau kesepakatannya. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, sebuah cakram berjarak 30 cm berputar pada sebuah poros bata. Di sekeliling cakram dijadikan 11 tali dengan tali tarik dengan gaya yang besarnya 15 Newton. Berapakah momen gaya? Kita R 30 cm diketahui, tambah ke meter 0,3, F nya 15, ini posisinya. Maka kita bisa melakukan persamaan, mengambil T F kali L. Karena nilai R sama dengan L, maka kita bisa langsung saja 15 kali 0,3, dapatlah 4,5 Newton. Kemudian contoh soal yang kedua, ini F dengan 6I, 8J, R 3I, 2J, ini vektornya. Kemudian diminta menentukan nilai dari T-nya, maka kita melakukan perkalian cross R kali F, maka 3I tambah 2J kali 6I tambah 8J. Ini yang perlu diingat, perkalian vektor I kali J sama dengan K jika I kalau dia sejenis nilainya 0. Setelah kita lakukan proses perkalian yang sejenis ini 0, I J K, J kali I min K ini 0, sehingga kita dapatkan nilainya 12K. Ini untuk nilai persamaannya. Kalau besarnya berapa? Tinggal dikuadratkan saja. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Karena tidak ada komponen X, Y, tidak ada komponen Y atau J, maka nilainya 0, 0. Yang ada adalah komponen K, itu Z. Maka nilainya adalah 12 pangkat 2, maka nilai dari ini adalah 12 Newton meter. Ini posisinya. Kemudian yang soal yang ketiga, misalkan ada batang homogen, jaraknya 2 antara A dan B, BC 3 meter, nilai F1 20, ini 10, tinggal kita melakukan persamaan. Nah, ini dimaksud tadi, ketika gayanya menarik ke bawah, ini posisinya seperti ini, arah perputarannya T1, maka dia berlawanan. Kemudian yang ini perputaran ke sana, maka dia searah. Ini nilainya F1 kali L, 20 kali 2, 40, 30. Tinggal kita jumlahkan, nilainya min 10 Newton meter. Oke. Untuk hari ini tugasnya. Tugas pertama ada 1, 2, 3. Kemudian 4 dan ini yang terakhir 5. Ada 5 tugas nih. Oke. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.